Bismillah. Untuk pertanyaan pertama itu hal teknis, Ustaz. Jadi berjalan seperti biasa, diselesaikan jatah waktu anak. Jadi kita sampaikan dalam muzakarah semenjak Ustadz Ustazah menerima penyeragaman metodologi pasca ikhtilaf dari DKP itu tambahan ilmu buat kita. Yang lama jangan ditinggalkan, sudah berjalan, bagus dikolaborasikan. Pun teman-teman yang jalan seperti yang disampaikan tadi dalam pertanyaan pertama, 1 menit udah dapat ilmin, langsung dipindah ke teman setelahnya, balik lagi ke anak itu nantinya gitu. Jadi hal teknis saja ya, bisa dibuat keduanya satu saja, silakan, udah ada masalah di situ, sehingga hak anak tertunaikan tetap sesuai jatahnya. 3 menit ya 3 menit. Bahkan yang dulu pernah menjadi pertanyaan teman-teman, kalau jumlah santrinya sedikit, 2 orang misalkan, dong sama-sama 15 menit ya udah berputar di situ 15 menit itu. Dan jangan stuck, ustaz-ustazah jangan mandek di satu ketentuan bahwa oh hari ini kalau sudah elmin ketika simaan ulang nggak bisa dapat L lagi. Acuannya tetap di dalam pola pengajaran bahwa satu anak berhak mendapatkan 5 halaman L setiap kali pertemuan. Berarti di juz 27 dalam 1 kali pertemuan bisa dapat 5 L gitu ya. Jadi itu hal teknis saja, silakan dijalankan keduanya atau satu saja. Nah, yang perlu kami koreksi, teman-teman jangan salah, walaupun dari segi istilah ya, tapi itu sedikit mendoktrin kerja kita di kelas. Juz 27 atau Al-Quran itu pola pengajarannya apa? Halo? Juz 27 dan Al-Quran pola pengajarannya apa? Klasikal? Baca simak murni. Ada individual atau tidak? Ada individual atau tidak? Enggak ada, satu saja. Individual itu identik anak maju ke hadapan guru. Sedangkan pola pengajaran di juz 27 dan Al-Quran itu klasikal, baca simak murni. Jadi 30 menit setelah klasikal pertama itu klasikal baca simak langsung gitu. Nah, jadi dari segi istilah kita juga seragamkan sehingga tidak salah, karena memang ada juga prakteknya bahwa anak juz 27 maju setoran. Ya, individual itu identik dengan setoran. Kalau klasikal baca simak, mereka baca simak antar santri. Itu mudah-mudahan terjawab. Kemudian yang kedua terkait ketika ada kesalahan diketuk di akhir atau ketika ada salah. Nah, ini semenjak kita dapat metodologinya baik sekali. Jadi itu tidak berlaku hanya di juz 27 dan Al-Quran saja. Satu saja bisa mulai dari jilid awal, terutama yang kalimatnya mulai panjang, yaitu di jilid 3. Jangan ketika di juz 27 dipraktekkan ngetuk setelah anak selesai baca, tapi dari sejak awal itu dikenalkan prosesnya ya. Jadi selesai baca baru diketuk gitu, dibiasakan, dan itu proses pengenalan gitu ya. Jangan langsung kita praktekkan yang dulu tempat anak salah kita ketuk gitu, sehingga tidak melatih anak itu dalam mencari tahu kesalahannya sendiri. Jadi itu yang dikaji dari segi prinsip anak, CBSAM dan LCTB itu maksudnya di situ ternyata gitu. Jadi anak dididik, ditempa, diajarkan agar mengetahui di mana kesalahan bacaannya sejak dini, bukan ketika mau persiapan masuk kelas Al-Quran. Berarti di jilid 3 itu sudah mulai bisa dipraktekkan. Fa idza jaa amruna, kan mulai panjang tuh.
potongan-potongan kalimatnya. Nah, ketika ada kesalahan di antara bacaan itu, selesai dia baca fa idza jaa amruna tok tok baru diketok. Jangan di fa idza jaa tok tok kepanjangan. Ya, karena jilid 3 kan belum mengajarkan mat wajib dan jaiz. Cukup Seperti itu kurang lebih. Silahkan yang laki lagi satu sebelum kita ke